Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asep Dadan Suryaningrat, unit kerja SDN 3 Hanjuang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan dulu fasilitator yang hebat, yaitu Pak Jejen Jainuddin, dan pengajar praktik yang hebat juga, yaitu Bapak Bobo Hadi Kuswono, dan saya sendiri Asep Dadan Suryaningrat sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman, kebutuhan, minat, dan kemampuan individu peserta didik di kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan strategi pembelajaran, yaitu dengan penerapan berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas peserta didik mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Guru memberikan pilihan kepada peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar peserta didik, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, profil belajar peserta didik. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Proses ini mengacu pada bagaimana peserta didik memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan peserta didik sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu,
Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap peserta didik belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yaitu, adapun keterkaitan atau koneksi antar materi, yang pertama 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat budaya positif, yang kelima yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang paling pokok yaitu berpihak pada murid, profil belajar Pancasila. Keterkaitan antar materi antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid atau peran, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir yaitu kaitan dengan budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru
yang mandiri, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi, misi, dan misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 2.1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju.